Shalom. Keluarga di sisi ya. Siang ini sama siang. Siang. Kabar. Luar biasa. Biasa di luar. Merdeka ya. Merdeka. Kita pun akan membahas soal otoritas. Jadi kita harus merdeka. Nanti Pak Sam akan menjelaskan tentang otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Sekarang sukacita ya untuk ibadah ini mau bersama-sama. Bapak kami bersyukur karena siang hari ini kita berada di tempat ini Bapak. Kami bersyukur Bapak karena mencintaimu karena kasih karunia-Mu kita berada di tempat ini untuk menikmati rahmat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Berkat-berkat yang Kau sediakan kepada kami nikmati Bapak. Berkat-berkat itu yang Kau berikan yang luar biasa Bapak. Kau sungguh baik Bapak. Biarlah ibadah kami siang hari ini hingga selesai Bapak. Kau berkati kami. Kami percaya kuasa mujizat terjadi bagi setiap anak-anak yang berada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Semangat Tuhan dari sisi. Haleluya. Amin. Merdeka. Merdeka. Hari ini kita akan menunjukkan, kita akan melihat dan melakukan di ibadah minggu ini. Kita masuk dalam hadiratnya. Kita akan menunjukkan firman-Mu berita bagi terang bagi jalanku.
memberikan kita jalan yang baru karena firman-Nya. Kita akan pujikan kembali, kita akan bersuka-cita. Kita akan merayakan buat kita semuanya. Jadi dari mana? Saudara bisa berdiri bersorak-sorak menjadi Tuhan. Haleluya. Kita akan diberi kuasa oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darahnya, kita ditebus oleh dosa-dosa kita dan Tuhan kita Yesus. Diberi kuasa. Haleluya.
Kita harus mengawali dan kita pergunakan fasilitas surgawi.
Amin, amin. Nah, sebelum saya bicara dengan Tuhan, saya share dengan Tuhan, kita dengarkan dulu saksian dari Evangelis Vito Cinta. Silakan. Kalau saya mau sedikit kasih disuruh bahasa untuk kesaksian otoritas. Saya ingat pada tempat ini, saya ingat pada waktu 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, saya ingat otoritas yang Tuhan kasih itu memang kita tidak boleh sembarangan. Waktu itu saya yang terima otoritas itu saya ingat. Waktu itu saya sama Hasan menginginkan sebuah program untuk kita jadi berkah pada itu kami. Kita mencari uang, tapi ya kita tetap berusaha. Tapi suatu kita berdoa, beribadah, berjaya. Di situ saya dapat otoritas dari Tuhan. Waktu ujian penyembahan seperti ini, makanya Tuhan banyak bisa berbicara langsung kepada kita. Waktu itu saya mendapatkan otoritas dari Tuhan, saya diperlihatkan sebuah gerbang. Tapi saya lihat gerbang itu tertutup. Tapi saya lihat, saya tahu di dalam gerbang itu kegelapan yang ada. Itu waktu itu saya sampai ngomong, apa ini gerbang apa ini? Apa yang harus aku hadapi? Sebuah gerbang. Tapi saya dapat hikmat dan manfaat dari Tuhan langsung apa itu. Makanya kalau kita harus sikap untuk menerima dari Tuhan hati-hati. Makanya tanya Tuhan artinya apa. Saya langsung dapat itu kan. Setelah selesai ibadah kita ngobrol sama-sama. Aku dapat ini sebuah gerbang. Tapi di dalam gerbang itu kegelapan semua. Ya dari situ terus saya juga kita kita tunggu, tapi ternyata sebentar lagi kita mendapatkan otoritas sebuah ladang, di mana kebun itu 1 hektar yang dilingkupi dengan semak belukar, tidak ada sangat luar biasa, gelap sekali. Siang aja gelap, untuk perjalanannya aja penduduk desa itu takut di situ. Tapi saya sama-sama percaya kita akan melakukan sesuatu di situ. Dari situ saya lihat inilah pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan ladang yang begitu gelap dan sebanyak semak belukar. Saya tidak tahu. Tapi saya terima otoritas dari Tuhan. Saya pegang dulu. Nah, setelah kunci gerbang itu diberikan kepada saya sama-sama, baru saya rancang apa yang akan kita kerjakan, kita tanya Tuhan. Tanpa kita punya beban, kita lakukan dengan sukacita seperti yang Tuhan arahkan. Kita maju aja. Apa yang visi Tuhan berikan kepada kita untuk terima gerbang itu, ternyata itu menjadi sangat luar biasa. Kita kerjakan dengan sangat luar biasa dan Tuhan selalu beserta kita. Akhirnya gerbang itu menjadi indah, menjadi tempat kita bisa berdoa. Ada gereja di situ, ada orgel, kita semua bisa menanam, berternak dalam waktu singkat 2 tahun menjadi tempat yang luar biasa. Itulah otoritas dari Tuhan. Makanya otoritas tidak dari orang, tapi kita langsung dari Tuhan. Jangan dilakukan, tapi kita biasanya benar dari Tuhan. Itulah visi yang Tuhan berikan. Biasanya kalau Tuhan kasih itu kita juga mendengar apa yang Tuhan berikan itu. Nah, seperti kita ada di tempat ini, sekalian suruh aku ingat tempat ini luar biasa, otoritas yang Tuhan berikan. Nanti kita akan mengerti dan kita akan melakukan bersama-sama. Saya tadi ada di sini, ada keluarga besar, PCC ada di tempat ini. Kita akan melakukan bersama-sama. Waktu itu saya berdua dengan saudara yang cuma mengerjakan. Terima kasih. Sekali luar biasa ya, tapi kita dimampukan secara luar biasa itu, karena memang kalau begitu masuk gerbangnya itu sangat berkah. Dan mungkin kalau saat ini saya berarti nggak mampu. Dari beberapa pelayanan kami kita bisa mengundang kami, sahabat kami untuk membersihkan perahu
set by set. Seperti awal penciptaan itu. Jadi dari gelap kita bikin terang. Setelah terang ada tanaman, ya kalau ganteng tanaman itu luar biasa. Kita bisa dapat 200 pohon buah dan pohon penghijauan, ya, gratis, free, ya, dari jauh. Kemudian ketika kita sudah buka dari bibit itu dikasih, saya kalau beberapa ekor semuanya kita pelihara di situ. Awalnya memang ada tikus, ada musang, ya kan, yang makan itu bentuknya kemarin dari bawah tidak mudah. Tetapi kita senang, tapi kemana saja belum ada air. Setiap hari saya hanya pakai power bank untuk nyalain lampu di kandang yang freedom calon aja, seperti itu. Itu aja. Dan ya itu seadanya. Ya. Sampai akhirnya ternak, ada ikan, ada persekutuan dari 6 orang sampai menjadi 100 orang. Ya. Sampai ada outbound di situ dan banyak orang yang pakai balik. Banyak orang yang masuk saat itu dan menguasai saat itu. Ya. Nah seperti itu. Itulah otoritas. Otoritas itu ditujukan supaya kita bisa melakukan sesuatu yang itu mungkin bukan haknya kita, bukan milik kita, tetapi otoritas itu diberikan untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita mengerjakan sesuatu, dan kerjaan itu berdampak dan berguna dengan baik. Itu otoritas. Nah saat ini kita tahu bahwa otoritas sudah diberikan kepada kita. Ya. Pertama kali otoritas atas bumi diberikan oleh manusia. Ya, kita review Tuhan memberikan otoritas atas bumi kepada manusia. Sebelumnya manusia tidak menanam, manusia tidak beternak, manusia tidak membuat perang, manusia tidak membuat ada air, semuanya untuk manusia ada. Tuhan yang lakukan semua. Setelah manusia ada, manusia diberikan otoritas untuk mengelola bumi. Ya. Nah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, otoritas ini diberikan secara tidak langsung pada iblis. Ya. Jadi, akhirnya apa? Ketika iblis dan pegang otoritas, hari ini kita tahu seperti apa dunia. Ya. Dunia semakin jahat. Dunia semakin rusak. Dulu tidak ada gempa bumi, jadi ada gempa bumi. Tidak ada rancangan asalnya, jadi ada kematian. Rancangannya yang manusia dikekal, jadi manusia hanya paling bawah 20, bahkan cuma 70, 80, dan sekarang ada bayi. Jadi hati-hati dengan otoritas dan hati-hati ketika kita memberikan otoritas pada orang lain. Ketika kita mendapat otoritas dari Tuhan, jangan sampai otoritas itu disalahgunakan. Ya, tapi perkebunan itu diberikan otoritas kepada kita. Tetapi ketika pemilik perkebunan itu, ya, pikirannya terpesona dengan kenalan-kenalan yang lain, ada apa? Dia mengambil otoritas itu dari kita dan dia serahkan kepada orang. Hari ini, ya, seperti tadi kan bagus ya kita bicara. Hari ini apa-apa kita ke sana ya, tempat itu lebih lengkap daripada dulu. Ya jadi apa? Orang yang membangun sesuatu yang hebat di situ dalam waktu sekejap sudah membangun yang luar biasa, terus kemudian dalam waktu beberapa minggu tertimpa pohon rusak dan sampai sekarang tidak berhasil. Lalu teman saya bisa ada di situ, ya kita juga, tapi dia sudah ada lama di situ karena di situ dia tidak dapat hasil apa, dia hanya ngurui aja saja. Lalu beberapa hari lalu saya berpikir, jadi tadi berarti yang kamu bisa oleh Evangelis Cipto
otoritas yang kita pakai, yang kita dapatkan, kita tetap fokusnya adalah Tuhan. Amin. Waktu itu kalau tidak ada perjanjian, ini perjanjian dengan Tuhan, ya kita akan terima. Pemerintahnya yang bilang, ini tanah yang terbaik dan aku mau berikan untuk Tuhan. Jadi perjanjiannya dengan Tuhan, baru aku. Jadi tidak ada perjanjian apapun. Kalau sama perjanjian dengan Tuhan itu diselewengkan, ya tidak ditepati, apalagi perjanjian manusia, kita walaupun tertulis, kita tidak sadar. Ya, cuma. Tapi perjanjian dengan Tuhan walaupun tidak tertulis, ya, tapi itu berdampak. Amin, amin. Ya, jadi itu otoritas. Ya, ketika Yesus sebagai manusia sudah merebut kembali otoritas itu, ya, dia katakan segala kuasa bumi dan surga menjadi milik sudah ada pada. Ya. Nah, kuasa itu otoritas itu dikembalikan pada Allah manusia yang percaya. Ya. Nah, bedanya apa? Dulu manusia diberikan otoritas dan saat ini manusia diberikan otoritas. Bedanya apa? Ya. Bedanya adalah manusia saat ini melakukan otoritas itu bersama-sama dengan Yesus. Amin. Untuk memerintah bumi. Jadi tidak sendirian. Ya. Ada roh Tuhan yang di dalam kita, dan roh itu akan mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan otoritas sehingga kita berdampak, dan itu sama seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Yesus ketika ada di bumi berkata seperti itu, apa yang Bapa kerjakan itu yang kerjakan. Dan hari ini apa yang Yesus kerjakan kita yang kerjakan. Itu otoritas. Ya. Ketika kuasa otoritas itu ada dari kita, ya, jangan sampai kita keluar dari apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Ya. Nah, sekarang kita baca di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Seperti kuasa yang bekerja di dalam atau di luar kita. Di dalam. Berarti kuasa itu sudah ada di dalam kita. Amin. Ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, tetapi ya, yang dia dapat melakukan itu. Nah, doa kita dan apa yang kita pikirkan, ya, itu seringkali membatas kuasa itu. Jadi doa kita ini atau apa yang kita pikirkan ini seperti keran, ya, seperti keran. Ketika kita buka, ya sedikit demi sedikit, ya kuasanya airnya yang keluar sedikit demi sedikit. Tetapi kalau kita buka penuh, ya itu akan penuh, itu akan mengalir deras. Amin. Ya seperti itu. Nah, jangan sampai apa yang keterbatasan kita berdoa, makanya kita pernah belajar tentang berdoa, pernah belajar bagaimana berpikir tentang segala sesuatu yang baik, yang indah, ya, yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Karena apa? Supaya kuasa yang ada di dalam kita ini dapat keluar semua. Ya. Nah, kalau dari Lukas 24 ayat 49 berkata seperti ini. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Ya. Jadi kita jangan pernah melakukan sesuatu tanpa ada otoritas. Waktu itu kalau saya sama Hendri belum dapatkan sesuatu dari Tuhan,
Ya kita nggak berani. Misalkan nih, kita lagi santai-santai, tiba-tiba ditelepon, Pak San tolong ya, ini dikerjakan. Ya kita nggak berani. Tetapi sebelum kita dapatkan tempat itu, kita sudah dapatkan dulu dari Tuhan. Ketika kita sudah dapatkan dari Tuhan, kemudian kita dapatkan secara jasmani. Kita lakukan. Seperti itu. Nah, ketika murid-murid ya sebelum mendapatkan Roh Kudus ya, di hari Pentakosta, Tuhan bilang apa? Tinggal di kota ini, jangan kemana-mana. Tinggal di kota ini, jangan kemana-mana. Tunggu, Bapakku akan memberikan Roh Kudus. Ya. Jadi jangan pernah melakukan otoritas kita tanpa Roh Kudus. Amin. Ya. Jangan pernah melakukan, walaupun Roh Kudus kan sudah ada di dalam kita, ya. Tetapi jangan pernah ya lakukan otoritas kita, kuasa kita, kemampuan kita, potensi-potensi ilahi kita di luar Roh Kudus, di luar maunya Tuhan. Itu namanya apa? Kesombongan. Ya. Merasa dirinya baik, merasa dirinya pintar, aku punya kebebasan memilih. Ya. Aku sudah bisa lakukan banyak hal, aku sudah bisa mandiri, ya. Aku sudah bisa dewasa. Sehingga apa? Mengesampingkan Roh Kudus berbicara dengan dia. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ukuran kedewasaan adalah bukan, oh aku mampu hidup sendiri, tidak seperti itu. Ukuran kedewasaan adalah ia meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Amin. Bedanya apa? Sifat kekanak-kanakan dan sifat orang dewasa. Sifat kekanak-kanakan itu adalah sifat yang egois, mementingkan dirinya sendiri. Ketika kita menggunakan otoritas dengan sifat kanak-kanak, semuanya dilihat dari, oh aku untungnya apa? Aku dapatnya apa? Ya. Aku kalau mengerjakan ini, untungnya apa untuk aku? Gitu. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, ya dia nggak egois. Oh ya, aku akan mengerjakan ini untuk kesejahteraan bersama. Menjadi berkat. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya, aku dibuang, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, dan kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Orang yang dewasa punya cara berpikir seperti itu. Ketika dia merasa walaupun dia punya kuasa ilahi, ya, yang dia pikir apa? Dia mengusahakan kesejahteraan di tempat dia ada. Karena apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraannya dia. Itu sifat dewasa. Ya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, ya, berbalik 180 derajat. Murid-murid ketika bicara, hanya sekedar bicara, ya, mereka banyak sekali melakukan tanda-tanda dan mujizat. Amin. Ya, mereka nggak banyak berpikir. Ya. Mereka tahunya aku dikasih kuasa dan bagianku adalah memberitakan Injil. Dan orang pasti menerima Injil dan mengalami banyak mujizat. 3.000 orang bertobat. Amin. Amin. Hari ini kita bisa melakukan lebih daripada itu. Ya. Tapi kita lakukan step by step. Dari yang ada dulu, dari keluarga kita, dari tetangga, dari saudara kita, dari teman kerja kita. Ya. Lakukan otoritas yang daripada Tuhan itu. Ya. Nah, Yesus sudah menerima kuasa di surga dan di bumi. Ya. Nah, kemudian otoritas itu, kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya dengan cara apa? Diutus. Harus ada pengutusan. Tidak bisa, aku pengen sakarku dewi, itu namanya anak-anak. Aku pengennya seperti ini.
Aku nggak mau lakukan panggilanku. Aku mau jadi seperti ini aku. Itu yang saya pernah lakukan. Ya. Ketika saya tahu aku sudah dipanggil Tuhan, aku tidak segera oh ya Tuhan. Tapi aku bukan menolak, aku menunda. Ya podo ae saja. Ya. Aku menunda nanti Tuhan. Ya. Kalau aku sudah puas dari semua. Beda dengan menolak. Kalau menolak, aku tidak mau masuk panggilan Tuhan, tapi aku mau ini untuk aku, untuk keuntunganku. Aku ini saja cukup dan aku mau berkarir di sini. Hati-hati di sini. Ya. Sama seperti ketika kita lakukan otoritas dan pemilik tanah, aku mau ada keuntungan untuk aku. Ketika ada gereja di sana dipikir kita dapatkan keuntungan dari gereja ini. Tidak sama sekali. Bahkan tiap hari kita masak buat mereka, tiap hari kita berusaha menjamu mereka, dan ketika mereka pulang ibadah, mereka masih bisa membawa makanan itu pulang. Tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada kekurangan. Jadi ketika mau cari untung sendiri, ya akhirnya seperti itu. Tidak terjadi apa-apa. Ya ada apa-apa lagi. Yang dulu di sekitar itu gelap dan ini tempat bagus. Sekarang yang lain bagus, mewah, rumah-rumah bagus, yang ini gelap. Tetap gelap. Hati-hati dengan otoritas. Jangan sampai ketika kita menerima kuasa dan kita diutus dan kita berkata, aku tidak mau lulus. Hati-hati. Nah, otoritas dan kuasa harus sama dengan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Yang menghasilkan sesuatu yang dihasilkan oleh Bapa, yang dihasilkan oleh Yesus, itu juga yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Jadi tidak mungkin beda. Tidak mungkin beda. Harus sama. Dan kalau kita menolak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada Roh Kudus itu semua yang mengacu oleh firman Kristus, ya, nanti kita tidak sejalan, tidak sedang sejalan dengan roh yang ada dalam hidup kita. Berarti kita tidak sedang mengerjakan otoritas yang daripada Tuhan. Kalau kita tidak sedang mengerjakan otoritas yang dari Tuhan, ya kita tidak dapat pernah mendapat manfaat kesejahteraan yang daripada Tuhan. Itu aja. Tetap hidup, tetap selamat, udah lahir baru, selamat. Tapi tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan di dalam dunia. Kasih karunia Tuhan tidak nanti setelah kita naik surga seperti itu. Tapi sekarang kita bisa menikmati. Amin. Amin. Ya. Jadi cek pada diri kita. Ya. Hari ini kita ini diutus. Semua kita, semua orang percaya. Ya, dan kita diperlengkapi oleh Kudus untuk kita menggunakan otoritas dan kuasa itu. Ya. Jangan sampai itu sia-sia. Jangan sampai itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena setiap kita menggunakan otoritas, ketika kita berjalan di dalam pengutusan, itu akan menghasilkan sesuatu. Dan itu untuk kesejahteraan hidup kita. Amin. Amin. Kabar baik? Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita Bagaimana? Saya begitu.
Bapa, kami ucap syukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk otoritas, kuasa yang sudah memberikan dalam setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesejahteraan, untuk berkat-berkat surga yang sudah Kau berikan bahkan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua hikmat pewahyuan, potensi-potensi ilahi yang Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan melakukan itu semua karena Kau sudah utus kami, dan kami mau Tuhan melakukan apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Apa yang Kau kerjakan itu yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, dan kami terima semua yang baik yang daripada Engkau. Kami sadar Tuhan bagi kami bagaimana kami punya otoritas dan bagaimana kami menggunakan otoritas itu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Karena Engkau berkata, aku membenci orang yang congkak, tetapi aku memperhatikan orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Untuk hari ini kami siap menerima berkat daripada surga. Mari kita terima berkat daripada surga. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Merdeka.